Memperingati Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah 2025 Masehi, digelar sholat Idul Fitri yang berpusat di Lapangan Merdeka Ambon, Senin, tanggal 31 Maret tahun 2025. Digelar sholat Idul Fitri yang berpusat di Lapangan Merdeka Ambon, Senin, tanggal 31 Maret tahun 2025. Ribuan umat muslim yang sangat antusias menyambut hari kemenangan, tampak memenuhi lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri di kota Ambon ini. Untuk diketahui bertindak sebagai imam yakni Ustadz Ibnu Jarir dan Khatib Wakil Gubernur Maluku Haji Abdullah Fanat. Sebagai khatib, Fanat di momentum Idul Fitri ini mengajak semua jemaah untuk benar-benar meresapi makna dan nilai-nilai ibadah puasa di bulan Ramadan yang telah dilewati, sehingga bisa hadir sebagai manusia baru yang membawa perubahan dan kemaslahatan untuk semesta. Setelah sholat Idul Fitri, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Forkopimda, tokoh lintas agama, hingga pimpinan OPD non-muslim turut hadir di Lapangan Merdeka untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Sebagai informasi sebelum ke Lapangan Merdeka, Wagub beserta dengan rombongan yakni Forkopimda, Sekda Maluku, Ketua MUI Maluku, Kakanwil Kementerian Agama, imam, penghulu masjid, serta tokoh muslim, berkumpul bersama di kediaman Wakil Gubernur Maluku, untuk bersama-sama menuju ke lokasi sholat Id. Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, maka pada momentum Hari Raya Kesucian atau Idul Fitri ini, saya mengajak kita semua untuk benar-benar meresapi makna dan nilai-nilai ibadah puasa di bulan Ramadan yang telah kita lewati tersebut. Untuk bertahalli dan bertajalli, sehingga kita bisa hadir sebagai manusia baru yang membawa perubahan dan kemaslahatan untuk semesta. Dalam spirit ini, selaku khatib, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan beberapa hal untuk kita kembangkan ke depan. Antara lain, pertama, perlunya peningkatan kualitas keimanan, keislaman dan keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita makin dekat kepadanya. Kedua, mari kita bangun budaya kalesan diri, mulai dari kalesan diri di dalam menjaga kebersihan dan kesehatan jiwa dan raga. Kemudian kalesan di dalam merawat keluarga, kalesan di dalam menuntut ilmu, kalesan di dalam berusaha, kalesan di dalam merawat saudara, dan kalesan dalam membangun tanah pusaka yang sama-sama kita cintai. Ketiga, mengembangkan kesadaran ekoteologis bahwasanya tersebut makhluk di alam ini diciptakan sia-sia. Karena itu, dalam memanfaatkan alam ini perlu menjaga keseimbangan kosmis. Jangan mengikuti hawa nafsu. Al-Quran menjelaskan tugas manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Keempat, berkuat solidaritas sosial hidup orang bersaudara. Karena sebenarnya makna pentingnya silaturahim atau tali kasih sayang dalam kehidupan. Karena silaturahim merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan punya arti penting untuk kebahagiaan. Betapapun hebatnya seseorang secara fisik, ekonomi dan politik, tapi jika terputus silaturahimnya, niscaya hidupnya
hidupnya menjadi gersang dan merana. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ibadah puasa yang telah kita lakukan sebulan lamanya sejatinya bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban dengan menahan lapar, haus dan kebutuhan biologis, atau juga bukan sekedar menghitung-hitung mahal, tapi berharap dan memohon ampunan dan ridhonya, sehingga kita bisa kembali ke fitrah kemanusiaan kita yang sejati, serta menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk bermuhasabah dan berefleksi dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, maupun dalam konteks hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, serta hubungan dengan alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman, mereka dilewati kehinaan di mana saja, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia.